Setelah Bapak Fred dan istrinya kembali dari cuti, kami kembali lagi ke Muara Aman dan mempersiapkan diri untuk cuti yang pertama kali ke Australia bersama putri kami. Pada bulan Juni 1971, kami mendarat di Australia dan mengambil waktu bersama dengan orang tua JR di Melbourne. Beberapa waktu kemudian, kami ke Selandia Baru dan menjalankan cuti di kota kelahiran saya dan di gereja pengutus serta melayani di pusat WEC. Karunia musik dan menyanyi yang dimiliki oleh JR sangat membuka kesempatan yang banyak bagi kami melayani di beberapa tempat di Selandia Baru. Suatu siang di hari Minggu, JR merasakan sakit di bagian perut dan setelah didiagnosa oleh dokter, ditemukan bahwa JR sedang menderita kanker dan hanya akan hidup selama 6 bulan lagi. Suatu serangan petir di siang bolong terasa membawa kegelapan di depan saya. Masa cuti yang menyenangkan berganti menjadi masa yang melelahkan dan menyedihkan karena penyakit kanker yang menggerogoti istri saya. Ketika putri kami Jennifer genap berusia 3 tahun dan pada usia saya yang ke-36, istri saya JR dipanggil Tuhan. Saya bertanya kepada Tuhan, mengapa? Tetapi dengan suara lembut, Tuhan melayani saya. Bukan mengapa, melainkan apa tujuan saya dalam hidupmu melalui semua peristiwa ini. Hari-hari di depan terasa penuh dengan ketidakpastian. Tidak tahu harus merencanakan apa dan bagaimana. Tiba-tiba saya mendapat telepon dari Stuart dan Mary Dinan yang memimpin MTC di Tasmania. Mereka mengundang saya membawa putri kami Jennifer ke Tasmania dan menghabiskan beberapa waktu di sana, khususnya selama masa kedukaan ini. Usulan ini menjadi sesuatu pengalaman yang menghiburkan dan memberkati kami. Jennifer tidak harus terpisah dari saya bisa mengerjakan beberapa hal di kampus, dan Jennifer boleh masuk sekolah TK di sana dan bermain dengan para anak lainnya. Saya tidak harus memasak sendiri dan boleh terus memonitor anak putri kami sambil melayani di MTC. Sungguh suatu penghiburan yang sangat saya hargai dari Stuart dan Mary Dinan sebagai sahabat dan pimpinan yang menolong saya selama 6 bulan masa sulit ini. September 1973, saya menikah lagi dengan seorang kenalan baru bernama Dawn di St. Stephen's Presbyterian Church, Ponsonby. Pada pertengahan tahun 1975, kami mencari pimpinan Tuhan untuk kembali ke Indonesia lagi, melanjutkan pelayanan yang ditinggal selama 4 tahun lebih. Kami tidak lagi ke Sumatera, melainkan memulai pelayanan baru di Jawa Timur. Kursus Alkitab melalui korespondensi bernama SUN atau Segera baru saja dimulai di Indonesia sebagai pengembangan pelayanan SUN WEC Internasional. Keluarga Moore menyambut kami di Surabaya dan mempercayakan pelayanan SUN kepada kami. Nama SUN yang berarti segera diambil dari kitab Wahyu. Lihatlah, aku datang segera. Kami tinggal di Kediri memulai pelayanan yang baru di bawah kepemimpinan keluarga Moore sebagai pimpinan WEC Jawa. Dari rumah di Kediri yang telah dikontrak oleh WEC Jawa selama 3 tahun, kami mengembangkan pelayanan buletin SUN bersama dengan The Way of Salvation Course dalam bahasa Indonesia. Kami sangat senang dengan pelayanan yang baru ini. Selain dekat dengan Rumah Sakit Baptis di Kediri, juga rumah sakit ini menjadi tempat berobat yang lebih nyaman bagi para misionaris WEC di Jawa Timur. Di rumah sakit ini, kemudian putri kami yang kedua, Rebecca Joy, lahir dalam penanganan Dr. Don Duffel. Kami memulai pelayanan SUN di Indonesia tahun 1975 dengan menerjemahkan dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia, kemudian mencetaknya dan mengirimkannya lewat pos kepada para peserta kursus. Kursus korespondensi ini sangat berkembang pesat sebelum terjadi pembatasan pelayanan literatur Kristen di Indonesia. Ibu Hartik, seorang pekerja lokal, sangat membantu kami dalam pelayanan SUN sebelum dia menikah. Beliau menangani administrasi sangat baik dan pengiriman buletin, kemudian dibantu oleh short-termer Ibu Esther. Beberapa short-termers kemudian berdatangan dari luar negeri membantu SUN, seperti Janice Bedard tahun 1978 sampai tahun 1980 dari Bethany Bible School. Kemudian Margaret Tyrer dari Australia
Pelayanan korespondensi Sun meningkat dari 6.000 eksemplar pada edisi pertama menjadi 20.000 eksemplar edisi ke-7 setelah cuti tahun 1981 ke Selandia Baru. Karena alasan kesehatan, dokter di Kediri menyarankan kami pindah ke daerah yang lebih sejuk di Jawa Timur. Karena itu kami akhirnya menemukan tempat baru di Lawang, sangat dekat dengan perkebunan teh dan Institut Teologia Alitea (ITA) di Lawang. Kami meneruskan pelayanan Sun selama 3 tahun berikutnya di Lawang, sebelum akhirnya menyerahkan pelayanan ini kepada orang lokal bernama Pak Cahaya. Penyerahan pelayanan ini sungguh tepat waktu, karena kemudian kami mendengar pemerintah Indonesia semakin membatasi para misionaris ke Indonesia. Kami akhirnya meninggalkan Indonesia dan kembali ke Selandia Baru pada bulan November tahun 1984. Pelayanan Sun telah menjadi berkat bagi banyak orang Indonesia. Selama di Lawang, kami bertemu dengan beberapa anggota WEK yang melayani di antara orang Madura. Kami juga bergabung dengan gereja lokal di Lawang, yakni Gereja Isa Al-Masih yang dipimpin oleh Pendeta Indrawan Elias dan Ibu Lydia istrinya. Keluarga ini menjadi teman kami paling dekat selama 3 tahun di Lawang, sebelum akhirnya mereka pindah ke Gereja Isa Al-Masih di pusat di Semarang dan kami kembali ke Selandia Baru. Kedua anak kami sungguh menikmati persekutuan di gereja ini selama kami tinggal di Lawang. Selama 10 tahun di Jawa Timur, kami sungguh merasakan pertolongan Tuhan dalam menanam banyak benih firman Tuhan dalam banyak cara. Kami menanam, tetapi Tuhanlah yang menumbuhkan dan memberi buah pada waktunya untuk kerajaannya. Kami kemudian membantu pekerjaan Tuhan di WEK Selandia Baru dan membuka beberapa persekutuan 2 misi untuk merekrut serta mendukung pekerja untuk dikirim ke ladang misi.